Nadia kasih tahu, hari ini yang nemanin adik-adik untuk ibadah cuma Kak Nadia seorang diri ya. Nggak apa-apa ya adik-adik, nggak boleh hilang sukacita. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Biasanya kita harus ngapain dulu? Betul, kita harus berdoa dulu. Oke, sekarang siapin dirinya untuk berdoa gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan baru untuk kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau boleh menemani kami agar kami boleh sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Amin. Oke, supaya jadi pemanasan, gimana nih kalau kita nyanyi dulu adik-adik? Supaya adik-adik merasa biarpun di rumah tetap ada Tuhan Yesus di samping kita. Seperti lagu Yesus di dalam rumah. Jargon kita yang kayak beberapa minggu lalu selalu kita ulang-ulang, yang ada sukacita gitu. Belum? Ada yang lupa? Ya udah, kita ulang lagi ya. Kakak Nadia nanya, ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Ui, ui. Oke, nanti kalau kita udah mulai ibadah bareng-bareng lagi, adik-adik lakuin itu ya, gerakan yang gini-gini. Kalau kakak-kakak guru sekolah minggunya nanya, ada sukacita? Oke adik-adik. Oke, sekarang kita mau nyanyi laguku keberapa tadi? Kedua. Lagu kedua kita lagunya adalah Dalam Yesus Kita Bersaudara. 2 ayat lagi, tapi ayat kedua kita nyanyiin Dalam Yesus Ada Sukacita. Dalam
kemanapun adik-adik pergi selalu jangan lupa selalu pakai masker. Oh iya, sekarang kita udah mau dengar firman Tuhan. Seperti biasa, ambil Alkitabnya. Ada yang belum ambil? Ayo dicari dulu di mana kemarin teman lalu di mana Alkitabnya. Udah dapat? Disimpan, pegang dulu, terus duduk yang manis, tinggalin dulu jajan-jajannya, karena kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi deh. Lagunya enaknya apa ya? Kita udah lama banget nih nggak denger lagu bahasa kasih. Oke, gimana kalau kita nyanyi lagi? Kita nyanyi lagi dulu ya deh. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu karena Engkau masih memberkati hidup kami. Anak-anakmu sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semua? Pastinya sehat ya. Jangan ada yang sakit. Karena hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab untuk menambah pengetahuan kita, terlebih iman kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Mari adik-adik sekolah minggu kita persiapkan Alkitab kita. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu.
segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah pernah mendengar cerita Nabi Nuh. Dia bersama dengan istrinya, dia mempunyai 3 orang anak laki-laki yang sudah menikah, dan dia mempunyai 3 orang mantu. Nah, pada zaman Nabi Nuh terjadi satu penghukuman Tuhan, yaitu hadirnya air bah. Tentunya kita sudah tahu kalau Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar. Untuk apa? Menampung orang-orang dan makhluk hidup untuk masuk ke dalam bahtera tersebut. Adik-adik sekolah minggu pernah mendengar lagu Nabi Nuh? Kita bernyanyi bersama-sama ya. Nabi Nuh dan istrinya. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Iya, adik-adik sekolah minggu, terpujilah nama Tuhan karena kita sudah menyanyikan lagu tersebut. Dari cerita Alkitab hari ini, mengapa Allah menghukum manusia, menghadirkan air bah? Manusia kan pada tenggelam itu, yang tentunya semua manusia meninggal dunia. Ternyata hadirnya bahtera yang dibangun oleh Nuh itu mengingatkan kita, ternyata Tuhan sangat-sangat mengasihi dan
dan menyayangi manusia. Walaupun kita sudah pernah melakukan dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Amin. Adik-adik sekolah minggu, cerita air bah ini menandakan bahwa ternyata manusia yang dulunya banyak melakukan kejahatan, setelah air bah surut terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan manusia. Apa itu? Nabi Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ketiga mantunya, termasuk binatang-binatang yang dia bawa di dalam bahtera, menjadi pemula awal kembali berkembangnya jumlah manusia di bumi ini. Jadi manusia sebenarnya tidak pernah musnah dari bumi ini, melainkan Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik sekolah minggu harus benar-benar memahami, kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan, kalau orang tua menghukum kita, guru menghukum kita, bukan berarti mereka membenci kita. Tetapi itu adalah salah satu pelajaran untuk mengingatkan kita betapa sayangnya orang tua itu, betapa sayangnya guru kita itu kepada kita sendiri. Nah, adik-adik sekolah minggu, jangan merasa kecewa ya. Siapa tahu kita pernah melakukan kesalahan, ingatlah, belajar dari kesalahan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Yang berikut dari cerita Alkitab ini, kalau Tuhan sudah menghadirkan air bah, kemudian air bahnya surut. Nah, kita harus ingat, setelah air bah surut, apa yang terjadi? Tuhan pernah berjanji kepada Nuh. Janji Tuhan apa? Bahwa bumi ini tidak akan pernah binasa lagi oleh air bah. Iya, bumi tidak akan pernah binasa lagi oleh air bah. Manusia tidak akan pernah dibinasakan lagi oleh air bah. Dan Tuhan menandakan perjanjian itu dengan Nuh lewat hadirnya sebuah tanda yang sangat besar di awan, yang mungkin adik-adik sekolah minggu juga pernah melihat kejadian itu. Siapa yang sudah pernah melihat pelangi? Semua tentunya ya. Pelangi itu ada berapa warna? Banyak ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, pelangi itulah sebagai tanda Allah menepati janjinya kepada Nuh bahwa manusia dan seluruh isi bumi ini tidak akan pernah lagi binasa karena air bah. Jadi kalau terjadi banjir di tempat kita, harus kita ingat, kita harus menjaga kebersihan. Kalau sungai sempat tinggi dan akhirnya membanjiri rumah kita, berarti kita harus menjaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Jaga seluruh ciptaan Tuhan dengan baik. Tuhan menciptakan kita dengan baik, maka kita juga harus menjaga ciptaan Tuhan itu juga dengan baik. Nah, dari cerita Alkitab ini ternyata kita sudah paham, Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada manusia yang selalu percaya kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua permintaan kita. Berdoalah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mendengarkan doa kita itu. Mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan apa yang kita minta dari Tuhan. Nah, yang terakhir dari khotbah pada minggu kita hari ini adalah
Kita mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai manusia untuk memelihara dan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Peliharalah semua ciptaan Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Adik-adik sekolah minggu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah firman-Mu itu tetap bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kuduslah yang selalu memberkati engkau sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.